Oke, di video ini adalah sambungan dari bab 8 mengenai topik integral tak wajar, improper integral. Di subtopik 8.4 ini, kita akan membahas integral tak wajar. Dalam hal ini, kemarin yang kita bahas, batas integralnya adalah tak hingga. Di sini, infinite integral ini maksudnya adalah fungsinya yang bernilai tak hingga, ya. Jadi fungsinya ini akan bernilai tak hingga di dalam batas, ya, di antara batas dari integralnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Kita akan kita bahas. Nomor 1, integral 1 sampai 3 dx, ya, seper x min 1 pangkat sepertiga dx. Nah, kita lihat kalau x1 kita masukkan x yang 1, maka fungsinya ini akan bernilai tak hingga. Ya, kalau kita masukkan x yang 1. Jadi, kita lihat jika x-nya 1, maka fungsi yang kita integralkan ini, fungsinya itu akan menuju tak hingga, sehingga batasnya, ya, batas yang kita ambil, tadi di sini 1 sampai dengan 3, ya, satunya blok kosong, karena dia tidak boleh sama dengan 1, artinya nanti batas yang kita ambil, dia akan mendekati 1 dari sebelah kanan, ya, mendekati 1 dari sebelah kanan, sehingga integralnya berubah menjadi integral dari A, ya, sampai 3. Nah, A di sini adalah integral tak wajar, limit A mendekati 1 dari sebelah kanan, ya, dari sebelah kanan. dx, ya, seper x min 1 pangkat sepertiga dx. Sama dengan limit A menuju 1, integral dari batas A ke 3. Atau kita naikkan langsung x min 1-nya, naik ke atas menjadi min sepertiga, dx boleh saya ganti menjadi dx min 1, ya, karena nilai dx dan dx min 1 itu bernilai sama. Kemudian, sama dengan, kita bisa integralkan langsung, limit A menuju 1, mendekati 1 dari sebelah kanan, integral x min 1 min sepertiga dx min 1, ini seperti integral x dx, ya. Jadi, x min 1 min sepertiga tambah 1, nanti di sini per 2/3 saya naikkan ke atas menjadi 3/2 dengan batas dari A sampai dengan 3. Sama dengan, karena kita tinggal masukkan batasnya, 3/2 konstanta, perkalian dalam perkalian konstanta bisa kita tarikkan ke depan, 3/2, di sini tanda kurung besar. Sekarang kita masukkan batasnya, ya. Masuk batas 3 dulu. 3 kurang 1, ya. Untuk 3, masuk batas 3, kita tidak perlu tulis limit A di depannya, ya. 3 kurang 1, pangkat 2/3. Dikurang, nah sekarang kita masukkan A dikurang 1, pangkat 2/3, kita perlu tulis limitnya, ya. Karena di sini ada A-nya. A mendekati 1 dari kanan. Oke, sama dengan 3/2, 3 kurang 1, 2, 2 pangkat 2/3, gitu. Dikurang, sekarang kita masukkan A-nya 1, 1 kurang 1, 0, 0 pangkat 2/3 adalah 0. Sehingga nilainya adalah, tinggal kita kalikan, 3/2 kali 2 pangkat 2/3, ini bisa kita gabungkan, 2/3 kalau kita turunkan, jadi 3/2. Ini kan 2 pangkat 1, ya. Jadi jadi di sini sepertiga atau 3/3 Oke, ini untuk soal nomor 1. Sekarang kita lihat ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Integral 3 sampai 10 seper akar x min 3 dx. Kita lihat batas integralnya di sini jika x-nya 3, ya, saya tulis di samping. Jika x sama dengan 3, fungsi yang kita integralkan itu akan bernilai tak hingga, dan kita gambarkan seperti garis bilangan. Di sini batasnya 3, bulat kosong, ya, artinya dia tidak boleh sama dengan 3. Dan di sini 10 sampai dengan 10, sehingga batasnya itu kita lihat di garis ini akan mendekati 3 dari sebelah kanan. Sehingga kita ubah menjadi limit A menuju 3 dari sebelah kanan, integral A sampai 10. Ya, seper akar x min 3 dx sama dengan limit A menuju 3, integral A sampai 10, akar x min 3 kita naikkan ke atas menjadi x min 3 pangkat min setengah dx.
sama saja nilainya dengan dx kurang 3 ya. Kita ubah supaya mempunyai bentuk yang sama. Sama dengan limit A menuju 3, kita integralkan sekarang ini, X kurang 3 pangkat min setengah menjadi X kurang 3 pangkat setengah dibagi setengah. Setengahnya naik ke atas jadi 2, batasnya dari A sampai 10. Sama dengan, nah ini 2 bisa kita tarik ke depan, 2, dan jangan lupa tanda kurung yang besar, karena 2 ini adalah kepunyaan semuanya ya. Kita masukkan batas 10-nya untuk saat memasukkan batas 10 ke X, kita tidak perlu tulis limitnya, karena tidak ada variabel A di situ. Jadi 10 kurang 3 pangkat setengah, oke, dikurang dengan, saya masukkan A-nya, nah saat saya masukkan A, saya perlu tulis limit di depannya ya. Oke, 3 dari kanan, ini adalah A min 3 pangkat setengah. Sama dengan, sekarang kita tinggal input, tinggal hitung. 10 kurang 3, 7, 7 pangkat setengah ini akar 7 dikurang. Masukkan limit A mendekati 3-nya, 3 kurang 3, 0. Akar 0 adalah 0 ya. Perhatikan baik-baik, ini A menuju 3 dari sebelah kanan. Artinya kalau A dikurang 3, hasilnya 0 dari kanannya, berarti dia positif. Ya, 0 dari kanan. Akarnya tetap 0. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 7. Oke, kita ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal nomor 4. Integral 0 sampai 9. Seperakar 9 min X dx. Kita lihat di sini. Jika X sama dengan 9, ya, 9 kurang 9, 0, akar 00 seper 0. Tak hingga, maka fx-nya akan bernilai tak hingga. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan batasnya, di sini 0 bisa, di 9 dia bulat kosong. Jadi batas integral kita dari 0 sampai mendekati 9. Kali ini mendekati 9 dari sebelah kiri ya, bukan dari sebelah kanan. Jadi integralnya kita berubah menjadi limit B menuju 9 dari sebelah kiri. Integral 0 sampai B. Saya langsung ubah ya. Akar 9 min X saya naikkan ke atas. 9 min X pangkat min setengah. dx saya ubah menjadi D9 min X. Karena di sini min X, turunan dari min X ini adalah min 1. Untuk menghilangkan min 1-nya, saya bagi dengan min 1 lagi. Jadi D9 min X per negatif 1, ini mempunyai nilai yang sama dengan dx. Sama dengan, kita integralkan, limit B mendekati 9 dari kiri. Ini ada negatifnya ya. Integralnya ini adalah, negatif yang saya tarik ke depan dulu di sini, negatif yang di bawah sini. Integral dari 9 min X ini adalah 9 min X. Pangkat positif setengah. Misalnya per setengah lagi, per setengah saya naikkan ke atas jadi min 2 gitu ya. Batasnya B 0 ke B. Saya sambung sama dengan, di sini ada min 2. Jadi min 2 ini bisa saya tarik ke depan, perhatikan baik-baik. Min 2, tanda kurung besar ya. Jadi perkalian sebuah konstanta dengan fungsi, hasil integral, atau integral itu kita bisa tarik ke depan. Konstantanya min 2, saya masukkan batasnya B dulu, batas atas, karena saya masukkan B-nya dulu. Di sini harus saya tulis limit B menuju 9. 9 dikurang B, gitu ya. 9 dikurang B, pangkat setengah, dikurang. Sekarang masukkan batas 0. 9 dikurang 0, pangkat setengah. Sama dengan min 2. Limit, masukkan B-nya 9, 9 dikurang B, 9 kurang 9, 0, pangkat setengah, ya, akar 00, dikurang, 9 kurang 0, 9 pangkat setengah, akar 93. Sehingga hasil integralnya adalah 6. Ya. Oke. Jadi kita sudah tunjukkan kalau semua integral ada nilainya, yang artinya dia konvergen ya. Jika tidak ada nilai integralnya atau tak hingga, berarti integral tersebut bernilai divergen. Baik, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Integral 0 sampai 1 seperakar 1 min S kuadrat dx. Kita lihat dulu batasnya. Kita input 1 menyebabkan fungsi
batasnya bernilai tak hingga ya. Jadi jika X sama dengan 1, fx-nya ini akan bernilai tak hingga, sehingga batasnya ini 0, satunya bulat kosong, karena dia tidak boleh sama dengan 1, jadi batasnya ini akan mendekati 1 dari sebelah kiri. Sehingga integralnya berubah menjadi limit B menuju 1. Ya. Dari sebelah kiri, minus ya, integral 0 ke B dx ya, per akar 1 min x kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan integral seperakar 1 min x kuadrat dx? Di babak sebelumnya, ya, kita sudah belajar integral yang menghasilkan bentuk fungsi inverse trigonometri, masih ingat? Jadi integral dari seperakar 1 min x kuadrat dx itu nilainya adalah sin inverse ya, atau arcus sin. Ya, arcus sin dari x. Jadi saya langsung sama dengan limit B menuju 1 dari kiri, integral yang di sini hasilnya adalah arcus sin X. Dengan batasnya B dan 0. Nah, sekarang kita masukkan batas atas dulu, B-nya dulu, jadi harus ada limitnya. Limit B menuju 1 dari kiri. Arcus sin B dikurang. Masukkan batas yang 0, sin, arcus sin dari 0. Sehingga sekarang kita masukkan 1B, arcus sin 1 itu adalah V per 2, 90 derajat. Arcus sin 0 itu adalah 0, sin 0 sama 0. Sehingga hasil integralnya adalah V per 2. Ini adalah konvergen ke V per 2. Berikutnya, kita lihat soal nomor 6 ini. Ini integral 100 katanya sampai tak hingga X per akar 1 tambah X kuadrat dx. Jika kita lihat dalam batas integralnya, ya, dalam batas ini dia fungsi ini bernilai, semuanya ada nilai bernilai tertentu, kecuali di batas tak hingga di sini ya. Batas tak hingga kalau kita masukkan, dia akan tak hingga, sehingga berubah menjadi limit ya. Kita gunakan limit integral tak wajar B menuju tak hingga integral 100 sampai dengan B X per akar 1 tambah X kuadrat, di sini 1 tambah X kuadrat dx sama dengan limit B menuju tak hingga integral dari 100 sampai B. X, akar di situ saya naikkan ke atas, 1 tambah X kuadrat pangkat min setengah, dx ini, dx yang di sini saya bisa ubah menjadi D1 tambah X kuadrat, perhatikan baik-baik, karena turunan dari 1 tambah X kuadrat nanti akan timbul 2X, saya bagi dengan 2X. Itu ya caranya. Jadi D dari ini mempunyai nilai yang sama dengan DX. Itu dia. Oke. Nah, sekarang X-nya bisa saya coret. Sisa ada 2, setengah di depan, setengah bisa saya tarik ke depan ya. Jadi setengah. Oke, saya tulis di sebelah sini. Sama dengan setengah limit B menuju tak hingga, nah, saya tulis ulang integralnya 100 sampai B 1 tambah X kuadrat min setengah D 1 tambah X kuadrat sama dengan berikutnya kita integralkan limit B menuju tak hingga, integral dari ini ya, integral ini adalah 1 tambah X kuadrat. Min setengah tambah 1 jadi positif setengah, per setengah naik ke atas jadi 2 gitu ya. Dan batasnya adalah 100 ke B. Oke, sekarang sudah selesai ya, tinggal input batasnya sama dengan setengah kali 2, 1. Kita masukkan batas atas dulu, atas ada B, jadi kita perlu tulis limit B menuju tak hingga 1 tambah B kuadrat ya, masukkan B-nya ke X pangkat setengah atau akar, dikurang 1 tambah 100 kuadrat pangkat setengah. Gitu. Oke, sama dengan kita masukkan batas B-nya tak hingga, masukkan ke sini, tak hingga pangkat setengah, hasilnya tetap tak hingga, dikurang 1 tambah 100 kuadrat, 100 pangkat 2 ini adalah 10.000 tambah 1 pangkat setengah, jadi kira-kira akan 10.001 ya. Sehingga hasil integralnya adalah tak hingga. Jadi ini adalah divergen, artinya tidak ada nilai.
Oke, berikutnya ini nomor 10, kita skip saja ya, karena punya bentuk yang sama. Kita lihat ke nomor, oke, kita kerjakan soal nomor 16. Mungkin ini agak panjang ya, kita harus... Oke, kita lihat, ini kita tidak bisa langsung pakai substitusi U, juga tidak bisa ya. Tidak bisa pakai parsial. Ini kita ubah bentuknya, kita lihat nih bawahnya bisa difaktor, perhatikan ya. Sama dengan, sebelum kita selesaikan apanya dulu, sebelum kita lihat batas-batasnya, saya mau selesaikan integralnya terlebih dahulu ya. Saya mau selesaikan integral terlebih dahulu. Jadi begini, di batasnya kita lihat kalau kita masukkan x-nya 1 ya, dia akan bernilai tak hingga di sini ya. Kalau kita masukkan x-nya 1. Oke, sehingga nanti kita perlu ya. Jadi coba kita lihat batasnya ya. Dari 0 di 1, kalau kita masukkan 1, dia akan bernilai tak hingga ya di fungsinya. Dan di sini 3. Jadi di sini ada 2 kali pengintegralan. Nanti kita integral pertama 0 sampai 1, mendekati 1 dari kiri. Berikutnya mendekati 1 dari kanan sampai ke 3 ya. Jadi harus 2 kali. Sebelumnya kita coba selesaikan integral ini dulu ya, supaya mempermudah kita menyelesaikan integral tak wajar ya. Jadi untuk menyelesaikan integral ini ya, saya mau selesaikan integral ini dulu seperti x kuadrat tambah x min 2 dx sama dengan, ya, saya buat coret-coretan di samping integral dari x kuadrat tambah x min 2 ini bisa saya faktorkan menjadi x tambah 2 x min 1 dx gitu ya. Dan perhatikan dengan memisahkan pecahan ini dengan istilahnya ini adalah pecahan parsial ya. Pecahan parsial kita bisa pecahkan, pecahan di sini berubah menjadi 2 buah pecahan yang lebih sederhana. Kita bisa pecahkan dia menjadi min sepertiga ya, min sepertiga kali x tambah 2 ditambah sepertiga kali x min 1 dx ya. Bagaimana kita memecahkan pecahan ini menjadi 2 buah pecahan yang parsial gitu? Ini ada topik khususnya ya, topik khususnya tentang pecahan parsial. Mungkin bisa yang lupa bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Dengan misalkan misalnya ini adalah a per x tambah 2 tambah b per x min 1 ya. Kemudian kita selesaikan penyebutnya ya, kira-kira begitu. Saya jelasin sebentar di sini. Seper x tambah 2 kali x min 1, bagaimana memecahkan dia menjadi 2 pecahan dengan cara kita misalkan sebagai a per x tambah 2 tambah b per x min 1, kemudian kita samakan penyebutnya ya seperti ini gitu, tambah b kali x tambah 2 dibagi, ini cepat saja, x tambah 2 kali x min 1 dengan persamaan suku banyak ya, di SMA ada belajar dicoret-coret, berarti 1 sama dengan di sini. Nanti dari ini kita bisa cari nilai A-nya adalah min sepertiga dan B-nya adalah sepertiga. Sesudah dapat nilai A sepertiga dan B min sepertiga, jadi kita bisa input ke sini. Inilah yang akan kita integralkan nanti ya, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita sudah lebih mudah untuk mengintegralkannya. Perhatikan, nanti sudah dapat nilai integralnya, baru saya mau masukkan ke integral tak wajar di sini. Ya. Jadi saya integralkan sama dengan integral dari min sepertiga x tambah 2 ini adalah min sepertiga. Integral seper x tambah 2 itu adalah ln ya, ln x tambah 2 gitu, tambah sepertiga. Integral seper x min 1 itu adalah ln dari x min 1. Sehingga sama-sama sepertiga di depan, saya bisa gabungkan sepertiga ln x min 1, ini saya buat mutlak karena ini logaritma tidak boleh lebih kecil dari 0, tidak boleh lebih sama dengan 0 ya, dikurang ln dari x tambah 2 gitu ya. Sehingga hasil integral di sini dia berubah menjadi sepertiga ln kurang ln sifat logaritma ln dari x min 1 dibagi x tambah 2. Oke, kita sudah dapat integralnya ya. Jadi saya sengaja selesaikan integralnya di luar. Sesudah itu baru saya masukkan ke dalam integral tak wajarnya ya dengan menggunakan metode limit. Jadi sini kita sudah lihat ini hasil integralnya. Saya kembali ke sini. Jadi nanti soal yang di sini saya ubah menjadi
integral dari 0 sampai ya, satunya tidak boleh, jadi saya pakai B di sini. Jadi di sini limit B mendekati 1 dari sebelah kanan, ya, dari sebelah kanan. Kemudian dx ya, per x kuadrat tambah x min 2. Nah, integralnya tadi kita sudah hitung, nanti perlu kita input, ditambah integral dari 1 ke 3, ya satunya kita ganti A, karena di 1 dia benar tak hingga, limit A mendekati 1 dari sebelah kanan. Ya, kalau berarti ini tadi dari sebelah kiri ya, mendekati 1 dari sebelah kiri, ini dari 1 dari sebelah kanan, dari A sampai 3 dx ya, bawahnya sini x kuadrat tambah x min 2 sama dengan limit B menuju 1 dari sebelah kiri. Nah, integralnya ini kita sudah hitung tadi di sebelah sepertiga. Sepertiga ln dari x min 1 per x tambah 2. Gitu. Dengan batasnya dari 0 sampai B tambah limit A menuju 1 dari kanan. Integralnya ini tadi juga sudah kita hitung di sebelah sepertiga ln x min 1 dibagi x tambah 2 dengan batas dari A sampai dengan 3. Oke. Sekarang kita tinggal menginput ya. Kita tinggal menginput nilai, tinggal mensubstitusi berapa nilainya, baru kita lihat apakah dia konvergen atau divergen ya. Sama dengan kita substitusi dulu nilai batas atasnya di sini B, di sini ada sepertiga, jadi sepertiga saya bisa letakkan di depannya sepertiga. Oke, masukkan batas atasnya. Jadi ada limit B di depannya. Ln dari B min 1 per B tambah 2 dikurang, masukkan batas nolnya, ln 0 kurang 1, min 1 per 0 setengah, min setengah, tapi karena dimutlak kan, jadi ln setengah ya, dia harus mutlak, kurang ln setengah. Oke, berikutnya, tambah, sepertiga ini saya tarik ke depan dikit lagi, sepertiga, masukkan batas A, 3-nya dulu, ln dari 3 kurang 1, 2. 2, 3 tambah 2, 5. Oke, dikurang ln, ada limitnya dulu kita tulis ya, karena ini ada variabel limit A mendekati 1 ke kanan ya. Sampai 1 ke kanan. Di sini adalah A min 1 per A tambah 2. Oke, ya sudah. Kita lihat sama dengan sepertiga. Bagaimana menyelesaikan limitnya di sebelah sini ya? Perhatikan. Limit, kalau saya masukkan B-nya 1, ya kita masukkan B-nya 1, dia menjadi 0 ya. Kalau saya mau gunakan teorema L'Hopital di sini, saya tidak bisa gunakan L'Hopital juga karena dia bukan bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga di sini ya. Bukan. Jadi saya tidak bisa menggunakan L'Hopital ya. Sehingga ya, karena saya tidak bisa menggunakan L'Hopital di sini karena dia bukan bentuk tak tentu, bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, sehingga saya harus input nilai B-nya ya, mau tidak mau. Jadi masukkan B1. 1 kurang 1 per 1 tambah 2. Hasilnya 0 per 3, 0. Ln 0 ya. Ln 0 di sini itu adalah tak hingga gitu ya. Dikurang ln dari setengah. Mutlaknya boleh dihilangkan kan dia positif. Tambah sepertiga. Ln 2 per 5, mutlaknya boleh dihilangkan, dia positif gitu. Dikurang, saya masukkan 1, dia bukan bentuk tak tentu juga, bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, saya nggak bisa gunakan L'Hopital, sehingga saya mau tidak mau harus input A-nya 1. Jadi di sini ini ada ln-nya ya, ada ln-nya. Sehingga dia ln 0 juga tak hingga. Gitu ya. Sehingga hasil dari integral ini sudah ada bentuk tak hingga dikurang sesuatu, ya tak hingga. Oke, sesuatu dikurang tak hingga, juga min tak hingga, sehingga dia ada lagi pergen ya. Jadi tidak ada nilainya. Oke. Lihat ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 18.
Eh, kita lihat. Sebelum kita selesaikan integral tak wajar ya batasnya di sini. Kalau kita masukkan x-nya misalnya 29, x-nya 27 ya, 27, dia akan menjadi bentuk tak hingga. Sehingga batas limitnya nanti kita 27 ini harus kita gunakan limitnya. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu integralnya. Jadi kita selesaikan di samping dulu integral dari x pangkat sepertiga dibagi x pangkat 2/3 dikurang 9 dx. Saya menggunakan pemisalan U sekali ini, perhatikan. Dan misalkan jika U sama dengan x pangkat sepertiga, gitu ya. Maka du dx sama dengan sepertiga x pangkat min 2/3, gitu ya. Min 2/3 atau sepertiga x 2/3 ya. Oke, nanti baru dx yang kita ubah. Sehingga dx nanti bisa kita ubah menjadi 3x 2 pangkat sepertiga x pangkat 2/3 du. Oke, sudah itu baru kita bisa input dia ya. Oke, kita lihat tadi di sini u-nya x sepertiga. Jadi ini sebenarnya bisa jadi 3u kuadrat juga ya. Jadi kita bisa ubah jadi 3u kuadrat du ya, karena tadi u adalah x sepertiga. Jadi ini x pangkat 2/3, jadi u kuadrat. Oke, sudah kita misalkan, baru saya coba input. Integral x pangkat sepertiga itu adalah u per u kuadrat kurang 9 dx. Dx tadi ini 3u kuadrat du gitu, sama dengan integral kalikan ke dalam, jadi 3u pangkat 3 dibagi u kuadrat kurang 9 du. Nah, bagaimana kita menyelesaikan integral pecahan seperti ini? Kita lihat, kita harus pisahkan lagi jadi pecahan parsial seperti bentuk yang tadi di atas. Tapi kita lihat pecahannya mempunyai bentuk yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Di nomor 16 tadi, ini pecahan ini kita pisahkan menjadi dua buah pecahan parsial gitu. Ya, bentuknya order yang di atas atau pangkat yang di atas lebih rendah ya dari pangkat yang di bawah. Bawahnya pangkatnya x kuadrat, atasnya x pangkat 0 ya. Jadi pangkat atas lebih kecil. Jadi kita gunakan metode seperti ini. Nah, kalau untuk pangkat atas yang lebih besar, ya, untuk pangkat atas lebih besar, bagaimana kita memecahkannya? Ya, kita untuk mudahnya kita bisa menggunakan pembagian suku banyak, ya, seperti biasa yang kamu belajar di SMA itu cara paling mudah. Jadi seperti ini misalnya, saya bagi dia, karena pangkat atasnya lebih besar. Jadi saya kali dengan 3u, jadi 3u pangkat 3 kurang 27u. Jadi di sini adalah 27u. Tidak bisa dikurang lagi, sehingga hasil baginya ini per ini berubah menjadi 3u tambah 27u per u kuadrat kurang 9 ya. Oke. Jadi integral ini bisa saya ubah menjadi integral dari 3u tambah 27u per u kuadrat kurang 9 du. Oke, berikutnya ini 3u bisa kita integralkan langsung. Sementara 27u per u kuadrat kurang 9, kita harus pakai metode substitusi lagi. Jadi integral, saya pisahkan ya. Atau saya langsung saja perhatikan. Integral 3u ini adalah 3u kuadrat per 2, ya, tambah yang integral yang di sini, 27u per u kuadrat kurang 9, du-nya ini saya ganti jadi du kuadrat kurang 9, turunan dari u kuadrat adalah 2u, saya bahas per 2u, sehingga dia habis. Jadi du kuadrat kurang 9 per 2u ini sama saja nilainya dengan du. Kemudian ini saya bisa coret gitu ya. Jadi hasilnya saya sambung ke kanan, 3u kuadrat per 2 tambah. Ini ada 2 di depan, 27 per 2, saya tarik ke depan, 27 per 2 integral seper u kuadrat kurang 9 du kuadrat kurang 9. Ingat, integral seper x dx itu ln x. Jadi ini adalah 3u kuadrat per 2 tambah 27 per 2 ln dari u kuadrat kurang 9 ya. Ln dari u kuadrat kurang 9
Sehingga kalau kita masukkan lagi U-nya adalah X pangkat sepertiga tadi, menjadi 3, U-nya dari X pangkat 2 per 3, karena U X pangkat sepertiga ya, per 2, oke, tambah 27 per 2, 27 per 2, dan U kuadrat, U X pangkat sepertiga, jadi X pangkat 2 per 3 kurang 9. Oke, kita sudah dapat hasil integralnya, ya. Kita sudah dapat, sehingga kita tinggal substitusi ke sini nanti, ya, integral tak wajarnya kita selesaikan. Oke, kita lihat dulu, kita periksa ulang. Integral 3U menjadi ya. Oke, ya. Jadi kita sudah dapat. Ini hasil integralnya ya. Kita tandai. Oke. Saya geser dulu sedikit ke bawah. Supaya space-nya lebih. Oke, kita geser sedikit. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, saya kembali ke sini ke integral tak wajarnya 0 sampai 27. Di 27 pangkat 2 per 3 itu adalah 9 ya. Jadi batasnya itu dari 0 sampai mendekati 27 dari sebelah kiri ya. Jadi mendekati 27 kiri, sehingga kita gunakan limit B menuju 27 dari sebelah kiri, integral 0 sampai B, ya, X pangkat sepertiga per X pangkat 2 per 3 kurang 9 dx. Kita masukkan integralnya sekarang, sama dengan limit B menuju 27 dari sebelah kiri. Integral di sini, ya, kita sudah dapat tadi dengan hitungan di sebelah. Saya langsung masukkan limit dari 3 X pangkat 2 per 3 per 2 tambah 27 per 2 ln dari X pangkat 2 per 3 kurang 9. Ini integralnya dengan batas dari 0 sampai B. Ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung, tinggal substitusi saja batasnya untuk menentukan apakah dia konvergen atau divergen ya. Kita lihat. Sama dengan masukkan batas atas B. Jadi ada limitnya, saya buat limit B menuju 27, 3B pangkat 2 per 3 per 2 tambah 27 per 2 ln dari B pangkat 2 per 3 dikurang 9, gitu ya. Dikurang, sekarang masukkan batas bawahnya, 0, tanpa perlu ada limit, ya, tidak ada variabel B di sini. 3 kali 0, ya 0, tambah 27 per 2 ln 0 pangkat X2 per 3 tetap 0, 0 kurang 9 min 9, kita mutlakkan jadi ln 9, seperti ini. Sehingga sama dengan, oke, sekarang kita lihat, kita bisa masukkan B-nya 27 pangkat 2 per 3 itu 9, 3 kali 9, 27 per 2, ini, tambah 27 per 2, masukkan 27 pangkat 2 per 3 ini adalah 9, 9 kurang 9, 0 ya. Ln 0 di sini. Ln 0 itu adalah tak hingga ya. Dikurang 0 tambah 27 per 2 ln 9. Oke. Sama dengan ini adalah tak hingga. Sesuatu tambah tak hingga ini adalah tak hingga. Tak hingga kurang sesuatu adalah, ini suatu nilai tertentu ya, adalah juga tak hingga. Oke. Sehingga integral tersebut adalah divergen. Oke ya, jelas. Oke, sekarang kita ke nomor 22. Integral cos X per 3 akar sin X.
Kita lihat kalau penyebutnya batasnya 0, sin 00, akar 00 ya, 3 akar 0, cos F 0 itu tak hingga. Ya, sehingga di 0 dia fungsinya bernilai tak hingga ya. Oke, kita boleh di sini. Jadi jika jika x-nya 0, maka fungsinya proses per 3 akar sin X akan bernilai tak hingga, sehingga batasnya itu ya, batasnya yang dari 0 sampai pi per 2, 0-nya kita bulat kosong, dari 0 sampai pi per 2. Pi per 2-nya bulat penuh ya, karena x boleh sama dengan pi per 2. Artinya nanti limit kita akan mendekati 0 dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Sehingga nanti ini berubah menjadi limit A mendekati 0 dari kanan. Integral A sampai pi per 2 cos X dibagi sin X. 3 akar sin X ya. 3 akar sin X dx. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, saya bisa langsung gunakan substitusi U. Integral A sampai pi per 2 cos X. Sin 3 akar sin X saya bisa naikkan ke atas menjadi sin X pangkat min sepertiga. Nah, saya substitusi U dengan cara langsung. Saya dx saya ubah menjadi d sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Ya, saya bagi dengan cos X. Nah, ini mempunyai bentuk yang sama dengan dx. Jadi ini sebenarnya adalah substitusi U ya, metode substitusi U, tapi saya gunakan cara langsung. Jika kamu mau cara biasa, kamu bisa mulai dengan misalkan U sama dengan itu ya, U sama dengan sin X gitu. Nanti hasilnya sama saja. Jadi saya bilang, korek nih. Integral sin X min sepertiga, d sin X, hati-hati. Ini bukan menjadi, integral sinnya bukan menjadi min cos ya. Ini seperti integral X min sepertiga dx gitu ya. Ini dan ini bentuk sama. Jadi hasilnya X pangkat 2/3 per 2/3 ya. Sama saja di sini. Limit A menuju 0. Hubungkan dengan hujan deras ya. Sini agak berisik. Integral sin X min sepertiga d sin X berubah menjadi sin X min sepertiga tambah 1. 2/3 per 2/3. Jadi saya naikkan ke atas. 3/2. Batasnya dari A sampai pi per 2. Ini dia. Sama dengan masukkan batasnya, atasnya dulu pi per 2. Jadi 3/2 konstantas kita boleh tarik ke depan. Konstantas asal tarik ke depan, jangan lupa ya, tanda kurung yang besar. Baru masukkan batas pi per 2-nya ya. Sin pi per 2 pangkat 2/3 dikurang. Nah, karena ini A, saya tulis limit di depannya ya. Dikurang limit A menuju 0 dari sebelah kanan. Sin A pangkat 2/3. Saya tinggal hitung berapa hasilnya. 3/2. Sin 90 itu adalah 1. Kita tinggal input. Kurang sin A, A-nya 0, sin 00. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/2 ya. Oke. Lagi. Sini masih ada 2, 3. Masih ada 3 soal lagi. Saya pilih saja ya. Oke, kita ke nomor 25 saja dulu. Nah, nomor 25 ini bentuknya agak beda. Bagaimana menyelesaikan integral cos X min 1 dx ya, seper cos X min 1 dx. Untuk bentuk seper cos X min 1 ya, kita harus bagaimana harus kita ubah bentuknya, karena kalau tidak kita ubah, kita tidak bisa menyelesaikan integralnya ya. Oke, kita lihat dulu batasnya. Kalau kita masukkan X-nya 0, cos 0 adalah 1, 1 kurang 1, 0. Berarti di X sama dengan 0, dia bernilai tak hingga ya, di X sama dengan 0. Oke, jadi kita selesaikan integral tak wajarnya. Sekarang kita coba selesaikan integralnya dulu. Integral seper cos X min 1. Bagaimana menyelesaikannya? Oke, jadi saya coba kali dengan faktor sekawan. Ini seper ya. Saya kali faktor sekawan cos X tambah 1 per cos X tambah 1 ya. Di sini dx. Sama dengan integral cos X tambah 1 per cos min 1 kali cos tambah 1 itu cos kuadrat min 1.
cos kuadrat min 1 itu kebalikan dari 1 kurang cos kuadrat ya. 1 kurang cos kuadrat itu sin kuadrat. Jadi karena dia cos kuadrat min 1 jadi min sin kuadrat. Langsung saja ya. Min sin kuadrat dx sama dengan integral minus kepunyaan bersama ya, min cos per sin kuadrat x kurang seper sin kuadrat x gitu ya. Dx di sini sama dengan integral min cos per sin itu adalah min kotangen, terus sepersin itu adalah kosekan gitu ya, dikurang sepersin kuadrat itu adalah kosekan kuadrat. Oke, dx sama dengan integral dari min kosekan kotangen itu adalah ya, min integral dari kosekan adalah min kosekan, ketemu min jadi positif ya, jadi ini integralnya adalah positif kosekan. Kalian ingat turunan kosekan adalah kosekan kotangen, kebalikannya ya. Oke, integral dari turunan dari tangen sekan kuadrat, turunan dari kotangen min kosekan kuadrat. Jadi integral min kosekan kuadrat adalah kotangen ya, tambah kotangen, kebalikan dari turunan. Oke, kita sudah ketemu integralnya. Tinggal kita input nanti ke integral tak wajar di sini ya. Nah, sekarang kita selesaikan integral tak wajar. Limit ya. Saya tulis dulu di x sama dengan 0 ya. Jadi di x sama dengan 0, fungsi fx-nya akan bernilai tak hingga, sehingga batasnya nanti 0-nya ini bulat kosong, v-nya ini bulat penuh, jadi batasnya akan mendekati 0 dari sebelah kanan. Sehingga limit a menuju 0 dari sebelah kanan, integral 0 a dari a ya, sampai v seper cos x min 1 dx sama dengan kita input hasil integral kita tadi a menuju 0, integral a sampai v itu ini integralnya tadi kosekan x tambah kotangen x dengan batas dari a sampai dengan v. Sekarang kita bisa masukkan v-nya dulu, kosekan v tambah kotangen v dikurang, kita mau masukkan a, jadi harus ada limit a menuju 0 dari kanan, kosekan a tambah kotangen a. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya kosekan v. Ini kosekan ini adalah sepersin v. Sepersin v. Sin v itu adalah 0. Jadi seper 0 jadinya ya. 1/0 ini tak hingga. Tambah, ini sudah pasti dia divergen, karena ada tak hingga di sini. Oke, tambah kotangen v. Ya, ini tidak penting lagi. Kurang ini juga tidak penting lagi, karena sudah ada tak hingga di sini. Jadi sudah jelas, ini hasil integralnya adalah divergen. Tidak ada hasilnya ya. Hasilnya ada tak hingga. Tak tentu. Oke. Oke, kita lihat soal nomor 28. Kita lihat batasnya dulu ya. Kalau saya masukkan S yang 2, dia masih bisa. Oh, X yang 4 ya. Masukkan S yang 4, dia akan bernilai 0 di bawah. Sehingga di X sama dengan 4. Sorry, 4, fx-nya akan bernilai tak hingga ya. Jadi batasnya nanti kita ambil dari 2 sampai mendekati 4. Mendekati 4 dari sebelah kiri ya. Oke, tapi sebelum kita selesaikan limit apa integral tak wajarnya, kita selesaikan dulu coba integral di sebelum. Integral dx dibagi akar 4x kurang x kuadrat ya. Jadi ini 4x kurang x kuadrat, kita tarik minusnya dulu coba, menjadi x kuadrat min 4x ya, begitu, sama dengan integral ya, coba minnya mesti ada, saya mau pakai completing square itu ya. Jadi x kuadrat min 4x berubah menjadi x min 2 kuadrat, x min 2 kuadrat, nanti dikurang 4, gitu ya. Itu adalah x kuadrat min 4x ya.
X kuadrat min 4X. Oke, di sini dx. Nah, kemudian dx per akar. Minusnya bisa saya kalikan lagi ke dalam, dia menjadi 4 di depan. 4 dikurang X min 2 kuadrat. Sama dengan 4-nya bisa saya ganti lagi. Saya ganti menjadi, dari 4 ini adalah 2 kuadrat kurang X min 2 kuadrat. Dan ingat, ya saya tulis di atas, ingat. Kita pernah belajar integral yang menghasilkan fungsi inverse trigonometri, integral akar dari A kuadrat, gitu ya, dikurang X kuadrat, itu ada rumusnya. Integral dari A kuadrat X kuadrat itu adalah arcus sin dari X per A, ya. Arcus sin dari X per A. Oke, nah berdasarkan rumus itu, dx di sini bisa saya ubah jadi ds min 2, ya. Jadi tidak mengubah arti dx. Dan maksudnya apa? Supaya dia sama bentuknya. Ini dx, ini x kuadrat. Ds min 2, ini x min 2 kuadrat. Sehingga hasil integralnya saya bisa langsung jadi arcus sin dari x kurang 2 per 2, ya. Seperti ini. Ingat rumusnya di sini. Oke, arcus sin x kurang 2 per 2. Sesudah saya dapat nilai integralnya, baru kita ke sebelah kiri selesaikan integral tak wajarnya di sini. Jadi limit batas X4 itu kita ganti jadi B. Limit B menuju 4 dari sebelah kiri. Integral 2 sampai B. Itu dx, ya, per akar 4x min x kuadrat sama dengan, kita masukkan hasil integralnya tadi yang di sebelah 4 min integral dx itu adalah arcus sin x min 2 per 2 dengan batas 2 sampai dengan B. Oke, berikutnya kita masukkan batasnya. Atas dulu ada B, jadi di depan harus ada limitnya, ya, karena dia ada B-nya. Arcus sin dari B min 2 per 2 dikurang, masukkan batas bawahnya, arcus sin dari 2 kurang 2 per 2. Oke, kita masukkan batasnya B. 4 kurang 2, 2 per 2. Sin berapakah yang 2 per 2 atau 1? Sin per 2, gitu ya. Sin berapakah yang 0? 0. Jadi hasil integralnya adalah konvergen dengan nilai V per 2. Oke, baik, ini sampai di sini pembahasan kita, ya. Sampai soal nomor 28 saja. Berikutnya nanti ini selesai sampai di sini subtopik bab 4. Saya tidak lanjutkan lagi ke soal chapter review-nya, ya. Berikutnya saya akan langsung menuju ke bab 10 tentang irisan kerucut, ya. Bab 9 saya skip dulu karena materi di PTN yang saya beberapa PTN itu bab 9 dan di skip. Jadi untuk mengejar materinya, saya langsung ke bab 10 saja tentang irisan kerucut. Oke, kita sambung nanti kembali di video mengenai irisan kerucut.